bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Chinese-nya, nanti gak ada yang inget. Aku adalah aku kan, itu adalah nama Tuhan kan. Orang yang egosentris juga sama, akulah aku maunya begitu. Jadi manusia tanpa sadar dia sendiri menjadi Tuhan. Dia yang menentukan ini yang benar, ini yang tidak benar. Jadi egosentris adalah manusia yang menjadikan dirinya Tuhan. Ya kan, Tuhan udah bilang akulah aku. Ya, ego emi. Tapi orang yang egosentris, aku maunya begitu, menurut aku begitu, kamu nggak suka ya udah. Ya, kita lihat iman di akhir zaman juga sama. Di dalam kehidupan iman itu apa? Nggak ada kebenaran absolut lagi. Karena si ini menurut ini yang benar, itulah menurut dia yang benar. Tapi ini menurut dia salah ya salah. Tapi yang ini menurut dia ini benar-benar. Jadi akhirnya dunia kacau balau. Nggak ada kebenaran absolut Tuhan lagi. Kompromi dan toleransi yang kebablasan itu adalah membuat orang punya iman ortodoks itu tidak bisa dipertahankan. Seolah-olah kita mau pertahankan iman itu, waduh ini orang fanatik banget ini. Memang dengan cara itu bisa selamat. Yang penting kan kita harus saling mengerti, saling tolong. Ya, untuk hal-hal tentu memang ada benarnya, tapi masalah iman, masalah firman Tuhan, kita harus benar-benar mengerti, baru kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia. Yaitu hal yang penting sekali. Dan akhirnya apa? Emosi dan sensitif itu seolah-olah yang merajani kita. Di dalam kehidupan, emosi kita adalah raja kita, dia yang mengontrol kita. Padahal, apa buat kita? Padahal kita terima Yesus Kristus. Tadi kan iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 tadi udah kita bahas. Ya kan? Melalui firman itulah kita memiliki iman. Dan pada saat kita memiliki firman Kristus, dibilang apa? Kita adalah imamat yang rajani. Kita menjadi raja, imamat yang rajani di atas fondasi iman kepada Yesus Kristus. Bukan seperti dunia saat ini. Menjadi raja atas dirinya sendiri. Yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya. Dan juga apa? Toleransi pembenaran bergerak dia akhirnya apa? Kebenaran universal itu dianggap sebagai kebenaran. Bukan firman lagi. Makanya saat ini adalah saat kita kembali ke firman Tuhan. Kembali ke Alkitab yang menjadi fondasi, bukannya pikiran kita ini yang benar atau ini salah apa. Ya, kita harus membuang diri kita untuk menjadikan firman sebagai fondasi. Ya. Jadi kehidupan yang absolut yang dikesampingkan oleh dunia, marilah hari ini dengan merenungkan firman bagaimana kita harus kembali kepada Alkitab, kita menjadikan Alkitab firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Kenapa? Kita mau lihat Tuhan itu punya sikap atau komentar-komentar Alkitab tentang orang-orang yang berbasiskan iman dengan emosi itu seperti apa? Pertama apa? Orang bodoh salah jalan tapi Tuhan yang disalahkan. Ini parah ya. Kita baca Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Allah. Dia buat dosa, dia buat pelanggaran, dapat hukuman. Terus Tuhan yang disalahin. Dalam kehidupan kita, kita sering menemukan orang-orang itu di sekeliling kita. Kan lu yang cari gara-gara, ya udah terimalah. Enggak lah, saya kan nggak begitu. Pembenaran itu mulai jalan lagi. Ya, jadi kita harus introspeksi diri kita itu melakukan hal-hal seperti itu enggak? Oleh sebab itu kita harus apa? Kalau ada masalah jangan melihat orang lain yang salah. Kalau orang benci kita atau ngomongin kita di belakangin isu-isuin kita sesuatu yang tidak baik, jangan mencari siapa nih yang ngomong ini itu. Tapi pertama-tama kita introspeksi diri dulu, kenapa saya diisukan seperti itu? Adakah sesuatu hal yang saya lakukan yang membuat orang salah persepsi terhadap diri saya? Nah, pada saat itu terjadi kita harus apa? Tanya orang itu. Jangan bikin isu lagi. Jangan bikin masalah baru lagi. Kalau kita lihat, oh kenapa
kayaknya saya dengar begini, benar nggak? Ya kita bereskan masalah di tempat. Kita jangan menambah masalah. Ya, jangan salahkan siapa-siapa. Karena apa? Orang lain itu adalah cermin kita. Orang lain itu adalah cermin kita. Pernah nggak lagi ngantri sesuatu terus ada orang nyelak? Pernah? Marah nggak? Wah, orang baik cencen. Kalau saya marah, kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena dari tadi saya pun pengen nyelak, tapi saya nggak berani. Ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya berani nyelak gitu. Tadinya saya juga pengen, tapi saya nggak berani. Dia lebih hebat dari saya, dia berani nyelak. Akhirnya saya marah bukan karena nyelaknya saya kalah sama dia. Gitu. Ya, kenapa? Di dalam hati kita sudah ada dosa itu. Kita tidak melakukan, tapi orang lain yang men-trigger kita dosa itu keluar, akhirnya kita marah. Tapi kalau kita lagi ngantri, kalau saya udah seperti cencen, kita tahu dia nyelak kita, misalnya yang paling sering kejadian yang diselak nggak pernah marah itu apa? Di airport. Maaf ya, saya punya flight udah mau terbang, saya kasih, silakan. Kenapa? Tahu bahwa dia udah buru-buru. Kalau kita tahu seseorang buru-buru, misalnya ada orang tua atau anaknya sakit, ya lagi mau di toko obat, dia mau buru-buru gitu, kita tahu. Ya kita pasti silakan kamu dulu kan. Kenapa? Kita nggak ada dosa itu di dalam hati kita yang ingin melakukan hal yang sama. Kita mengasihi dia, makanya nggak ada masalah. Tapi pada saat ada dosa itu di dalam diri kita, misalnya kita suka bohong, orang ngomong, jangan-jangan lu bohong lu. Kenapa? Diri kita udah sering bohong, soalnya kita tahu. Ya, base-nya udah ada di dalam diri kita, makanya kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus introspeksi. Ada masalah, kita harus tahu akarnya apa, diri kita dulu yang harus kita lihat, bukan orang lain. Oke? Jadi kita lihat lagi bagaimana Tuhan menyikapi lagi, tidak dengar hukum, doa pun kekejian. Maksudnya apa? Kita lihat dulu Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinga untuk tidak mendengar hukum? Memalingkan telinga tidak mendengar hukum artinya apa? Tidak peduli kepada firman Tuhan. Hukum itu adalah firman Tuhan. Juga doanya adalah kekejian buat Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang apa? Jika kamu berdoa sesuai dengan kehendakku, pasti aku akan kabulkan. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita doa minta sesuatu kepada Tuhan yang ujungnya untuk memuaskan nafsu kita. Buat Tuhan itu sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak baik. Contohnya anak yang misalnya umur 3 tahun. Umur 3 tahun beratnya udah 45 kilo. Udah obet di atas obet misalnya. Minta permen terus. Orang tuanya ngasih nggak? Kalau orang tuanya ngasih berarti orang tuanya mau bunuh anaknya. Tidak langsung. Iya kan? Kalau orang tua yang punya hati mau kebaikan anaknya pasti nggak dikasih. Ya, jadi Tuhan juga begitu. Kalau kita minta sesuatu yang baik untuk iman kita bertumbuh, untuk kemuliaan Tuhan, pada saat kita minta pasti Tuhan kabulkan. Jadi Tuhan bilang, mintalah sesuatu sesuai dengan kehendakmu pasti dikabulkan. Berarti pasti doa kita dikabulkan. Artinya apa? Enggak lah. Kadang-kadang saya doa enggak Tuhan enggak jawab-jawab. Tuhan tidak jawab itu pun adalah jawaban Tuhan. Bisa kita doanya salah. Bisa belum waktunya. Kalau belum waktunya diberikan kepada kita, mungkin kita dapat masalah. Jadi ada dua. Bisa memang permintaan kita tidak baik atau memang belum waktunya. Tapi pada saat kita tidak dikasih, doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Bersyukurlah di dalam segala kondisi. Kenapa? Bersyukur. Ya, di dalam kehidupan kita kalau kita bisa bersyukur, betapa banyaknya
mukjizat yang akan kita alami. Jemaat GPBSI, Jemaat Bandung adalah jemaat yang tidak mengharapkan mukjizat. Tidak mengharapkan melihat mukjizat. Ya, kita nggak boleh ada satupun orang yang mengharapkan melihat mukjizat. Tapi kita sendiri harus mengalami mukjizat. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Kalau kita mau lihat mukjizat hanya memuaskan mata kita aja, nggak membangun iman kita. Tapi dengan iman kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Mukjizat itu membangkitkan iman kita. Membuat iman kita kokoh. Setiap hari kita hidup dengan kepercayaan, banyak sekali mukjizat. Ya. Sekali lagi, jemaat GPBSI Bandung adalah jemaat yang mengalami mukjizat, bukan pengen lihat mukjizat, enggak perlu. Karena itu enggak membangun. Yang mengalami mukjizat setiap hari. Saya berdoa semoga Tuhan selalu memberikan kepada kita mata, telinga, hati rohani yang terbuka yang bisa melihat mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Oke. Dan percaya diri sendiri adalah apa? Orang bebal. Kita percaya diri kita sendiri adalah orang Amsal 28:26. Amsal 28:26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jelaskan. Jangan percaya diri kita sendiri karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, sampai hari ini dosa asal, dosa keturunan, dosa kita pribadi masih berlangsung walaupun Yesus Kristus telah menebus kita. Itulah yang harus kita kalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan iman yang berdasarkan Alkitab, bukan pikiran kita sendiri, bukan rasa hati saya merasa begitu, begono, begini, begono, enggak. Tuhan maunya apa sih? Apa sih yang kehendak Tuhan yang sebenarnya? Dalam kita menghadapi segala sesuatu itu harus menjadi dasar pemikiran kita, bukan berfokus kepada kita. Itulah yang kita katakan, biarkanlah dirimu dipimpin Roh Kudus. Bukannya saya mau atau saya suka atau tidak suka, bukan. Tapi biarkan diri kita dipimpin oleh kasih karunia Roh Kudus. Lanjut. Dan berikutnya apa? Manusia tanpa pengertian adalah binatang. Itu jelas Tuhan katakan di Mazmur 49:21 dan Pengkhotbah 3:18. Ya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak memiliki pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Tuhan menciptakan kita dengan napas hidupnya, maka kita menjadi napas hidup. Kita menjadi makhluk hidup. Ya kan? Ada napas Tuhan di dalam diri kita. Nah, pada saat Tuhan menjadikan kita makhluk hidup, makanan yang Tuhan berikan kepada kita di Kejadian pasal 1 itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan pohon yang buahnya berbiji diberikan kepada makhluk yang hidup, manusia. Biji itu apa? Lukas. Benih itu adalah firman Tuhan kan? Berarti kalau kita mau dianggap oleh Tuhan bahwa kita adalah manusia yang hidup, kita harus makan benih, biji, firman. Binatang diberikan rumput hijau katanya. Rumput hijau nggak ada benihnya, nggak ada bijinya, nggak ada firmannya. Jadi bagi Tuhan manusia adalah orang yang makan firman. Kalau kita lihat pada saat manusia diusir keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi Tuhan? Biarkanlah tumbuh semak duri dan tumbuh-tumbuhanlah yang menjadi makananmu. Pada saat baca nanti di pasal 3, pasal 4, pada saat manusia udah jatuh ke dalam dosa, mereka makan apa? Tumbuh-tumbuhan hijau lagi. Padahal di Taman Eden mereka makan yang berbiji, yang ada firman. Kita hari ini di GPBSI kita makan apa? Buah yang ada bijinya.
Dan buah yang ada bijinya itu bukan buah dari tumbuh-tumbuhan, tapi dari pohon yang ada biji. Bedanya apa? Ada yang tahu? Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji sama pohon yang buahnya berbiji. Bedanya kenapa manusia dikasih dua jenis makanan? Ada yang tahu nggak? Halo? Nggak tidur kan ya? Kenapa? Kalau tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji, contohnya apa? Mangga? Oh, semangka. Iya, semangka betul. Labu. Ya. Ya, tumbuh-tumbuhan tapi buahnya ada biji kan? Tumbuhnya di mana? Di atas tanah ya. Dia merambat di atas tanah. Kalau kita pasangin tempatnya dia suluh-suluh ya ada di atas, tapi alaminya dia di tanah. Kalau pohon yang buahnya berbiji apa? Mangga, durian, manggis, rambutan. Ya. Ada di mana? Gantung di langit. Tidak tempel di tanah. Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan memberikan kepada manusia dua jenis makanan atau dua jenis firman. Firman yang baik untuk kita hidup di dunia. Ya, firman yang baik untuk kita hidup di, karena kita hidup di dunia kita perlu itu. Nggak ada, saya nggak perlu, nggak ada. Saya pun sangat perlu. Saya pun sangat perlu. Karena saya masih hidup, masih nginjak tanah. Kecuali saya udah terbang kemana-mana, nggak nginjak tanah lagi. Mungkin saya nggak perlu. Ya kita perlu. Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji, firman yang baik untuk kita hidup di dunia ini apa? Contohnya, pada saat kita percaya kepada Tuhan, sekolah kita lancar. Kita bisa dapat pekerjaan yang lancar. Sakit penyakit kita disembuhkan. Ya. Yang putri-putri dapat suami yang ganteng dan kaya. Ya, yang masih jomblo dapat bini yang cantik, pintar masak. Ya, itu semua adalah berkat, kita perlu. Itu adalah kita doa untuk apa? Yang Tuhan janjikan yaitu firman yang baik untuk kita hidup di dunia ini. Tapi firman itu tidak bawa kita ke kerajaan sorga. Kita harus makan dari buah pohon yang ada bijinya. Artinya apa? Firman sorgawi, firman rohani. Bukan nempel di tanah, tapi gantung di langit. Baru kita pada akhirnya setelah kita makan pohon, makanya Tuhan kan bilang setelah diciptakan itu semua yang Tuhan perintahkan di Taman Eden apa? Memangnya Tuhan ada bilang udah kasih manusia makhluk hidup itu makan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan pohon yang buahnya berbiji kan? Pada saat ditaruh di Eden Tuhan ada nggak ngomong? Ya semua kamu tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan pohon yang buahnya berbiji dua-duanya harus kamu makan. Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan bilang apa? Semua pohon di Taman Eden boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, hanya itu kan. Tentang pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman Tuhan kasih tahu gak boleh makan atau gak boleh makan? Boleh? Boleh apa gak boleh? Ya orang Jawa bilang sakarep-karep mula, kalau kamu mau makan, kalau kamu nggak mau makan ya udah, karena nggak diperintahkan boleh atau nggak boleh. Ya, intinya apa di sini? Tuhan ingin kita di Taman Eden. Taman Eden saat ini adalah tempat ini Taman Eden. Taman Eden. Untuk makan firman yang pada akhirnya kita bisa mengenal buah pohon kehidupan. Carilah kerajaan Allah dahulu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan kepadamu itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Harus cari dulu pohon yang buahnya berbiji. Makan firman sebanyak-banyaknya dari siapapun di Taman Eden ini. Belajarlah dari orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara kita seiman yang memiliki firman, kita belajar, kita lihat dari sudut pandang dia. Ya, ada yang asam, ada yang manis, ada yang sepet, semua nutrisinya bagus untuk kita. Sampai akhirnya kita tahu,
Dari semua yang saya makan itu firman Kristus yang benar. Karena Kristuslah pohon kehidupan kita. Baru kita bisa sadar. Kalau dari pertama kita nggak ngerti, kita makan buah kehidupan, ya kita nggak ngerti apa-apa. Kayaknya udah makan terus, tapi kita nggak ngerti. Nggak tahu value-nya, harganya, betapa berharganya barang ini. Kita nggak mungkin tahu tanpa kita makan dulu semua itu. Karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Makanya kita harus makan firman memiliki pengertian. Bukan seperti binatang yang tidak makan firman. Karena kalau kita, firman Tuhan nggak peduli lah. Alkitab bilang apa? Mazmur 49, manusia dengan segala kegemilangannya tanpa memiliki pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jangan sampai kita ada di posisi itu. Ya, kita harus punya firman, makanya kita adalah manusia. Bedanya manusia dengan binatang apalagi? Kita manusia adalah dengan dua kaki kita menginjak bumi, kita kuasai bumi ini. Dengan kepala ke Tuhan. Kalau binatang itu kebanyakan kan perutnya ke bumi. Hadap ke bumi artinya apa? Yang dia pikirkan hanya perutnya. Bagaimana hidup saya enak atau tidak. Tapi kalau kita mau jadi manusia kita harus makan firman, menguasai dunia, dan pikiran kita harus ke Tuhan. Supaya apa? Pada waktunya di Bukit Sion. Diapain? Dimateraikan dengan materai Bapa kan? Itu adalah tugas kita untuk berdiri tegak kepala di Tuhan supaya Tuhan bisa memateraikan kita punya dahi. Artinya apa? Segala pikiran kita tertuju kepada Bapa. Ke langit. Bukan pikirannya kita ke bumi. Pikiran kita ke langit. Makanya kita harus menjadi manusia, bukan binatang yang makannya tidak ada firman. Terus akhir zaman ya karena basis imannya adalah emosi suka tidak suka. Akhirnya apa? Orang-orang mengumpulkan guru-guru untuk hanya yang saya suka aja. Yang saya nggak suka saya nggak mau. Bukit Sion, aduh tiap kali dengar firmannya saya ditusuk terus. Jangan-jangan ada orang bisikin ke pendeta, ya saya jarang-jarang seni mungkin pendeta. Jangan-jangan ada orang bisik ke pendeta apa nih ngadu-ngadu saya nih sehingga khotbah saya ditusuk-tusuk gitu. Padahal nggak ada urusan. Memang firman kalau kita merasa ditusuk itu kita harus bersyukur bahwa firman yang diberikan oleh pendeta bekerja di dalam diri kita. Kalau kita bebal ya kita nggak ditusuk, benar-benar ditusuk pun nggak ngerti. Tapi kalau kita merasa, saya ditusuk, firman menusuk saya, berarti kita ada kesempatan untuk hidup. Kita harus bersyukur itu. Ya. 2 Timotius 3 ayat 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Kenapa? Pada saat di Taman Eden, tadi kan tidak menjawab Tuhan sesuai dengan pertanyaan, menyalahkan Tuhan, pembenaran diri sendiri, ya salahin orang terus sendiri benar saya gitu kan karena begini-begini, saya begini kan karena begini-begini, karena si ini begini, si itu begini. Saya nggak pernah salah. Setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat artinya apa? Telinga rohani, mata rohani, hati rohaninya sudah tumpul. Matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, ya hatinya pun sudah tidak ada lagi hati nurani. Makanya Tuhan bilang ke orang Israel, sunatlah hatimu. Gimana sih cara sunat hati? Kalau sunat biasa ya tahu ya, laki-laki kulit katanya disunat. Sunat hati gimana? Sunat telingamu, apa yang mau disunat di telinga gitu. Ya kan? Artinya apa? Kita harus membuka semua yang tutup. Yesus juga bilang kalau kamu bilang kamu tidak buta, kamu melek, dosamu tetap. Yesus tidak sedang berbicara tentang buta secara jasmani. Yesus sedang berbicara buta secara rohani. Kita harus mengakui bahwa kita buta secara rohani, minta kasih karunia Tuhan supaya dibukakan. Supaya apa? Supaya apa? Segala racun dari buah pengetahuan baik dan jahat itu bisa keluar dari kita.
Kalau kita masih mau percaya bukan berdasarkan Alkitab firman Tuhan, hanya suka-sukanya sendiri, masih egosentris, masih egoemi di diri sendiri, bukan egoemi Tuhan, akhirnya kita nggak pernah sembuh, nggak pernah menjadi anak-anak Allah yang Allah inginkan. Ya, makanya kita nggak boleh memiliki iman yang berbasis saya suka, saya tidak suka. Tapi kalau Alkitab melakukan, walaupun sulit, kita coba untuk melakukannya. Cara melakukan kehidupan iman itu bagaimana? Kan iman tanpa perbuatan mati kan, berarti kita harus melakukan perbuatan itu kan. Yesus bilang apa? Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Seperti Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Bingung gak sih? Kita baca, iya saya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Gimana? Apa itu maksudnya? Ya kan, kalau kita baca Alkitab, kita harus tahu maksudnya apa. Kita nggak mungkin bisa mengerti kalau apa tadi? Pagi. Kalau wujud itu masih sebagai pegangan kita. Yesus gimana ada di dalam diri saya ya? Kalau dia masuk geli-geli nggak ya? Terus gimana saya mau masuk ke dalam Yesus gitu? Mau gimana gitu? Saya mau masuk ke dalam Yesus gitu. Nanti seperti di Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Gimana saya udah tua bangka gitu harus masuk ke rahim ibuku? Gimana caranya gitu? Pertanyaan itu akan muncul sama gitu. Aku di dalam Yesus, Yesus di dalam. Kalau kita masih ada konsep wujud di dalam firman, kita nggak akan bisa mengerti. Tapi wujud itu kita singkirkan. Kalau Yesus yang adalah anak Allah yang datang ke dunia ini, kalau wujudnya digeser, kesampingan dulu, yang tinggal apa? Firman. Firman, karena dia adalah firman yang menjadi manusia kan, kemanusiaannya wujudnya kalau dikesampingkan yang sisa adalah firman. Firman bisa masuk ke dalam aku gak? Bisa kan? Aku bisa masuk ke dalam firman gak? Bisa dengan taat dan melakukan sesuai firman, aku masuk ke dalam firman. Firman di dalam aku di dalam firman. Tapi kalau kita bilang Yesus ada wujud, kita bingung. Makanya untuk mengerti hal-hal rohani itu, wujud itu harus kita kesampingkan dulu, kita akan melihat dengan sangat jelas. Ya. Kesimpulan, cepet ya, selesai ya, sore ya, kesimpulan. Tapi mungkin nanti saya bawa jalan-jalan lagi, piknik lagi di dalam Alkitab ya. Tujuan kita adalah pemulihan Taman Eden kan. Kondisi Taman Eden harus dipulihkan. Ada beberapa hal yang Adam dan Hawa salah jawab. Bagaimana kita bisa memperbaiki hal itu kan? Untuk bisa memperbaiki kan harus ada contoh dulu kan. Kalau nggak ada contoh bagaimana kita mau memperbaiki. Nah kita lihat orang-orang beriman siapakah yang melakukan jawaban yang tepat kepada Tuhan. Ya, pertama, yang dapat menjawab sesuai dengan firman Tuhan itu siapa? Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Urusan selesai, begitu gampang. Kadang-kadang kita orang Kristen, karena punya konotasi quote-unquote jelek terhadap Bunda Maria. Gara-gara kita pikir orang Katolik menyembah Bunda Maria, akhirnya kita mengesampingkan Bunda Maria yang adalah Bunda Kristus sendiri. Yang namanya juga masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Di Matius pasal 1. Ya, kita lihat sejenak. Kalau seorang yang baru bertunangan, yang namanya tunangan di sistem perkawinan orang Yahudi, itu catatan sipil dulu, itu pertunangan. Jadi kalau udah catatan sipil, secara hukum mereka sudah suami istri. Mereka udah resmi, tapi tidak boleh tinggal serumah, tidak boleh ada hubungan
suami istri. Kenapa? Belum disahkan oleh adat. Belum disahkan oleh pemberkatan di dalam nama Tuhan. Jadi pada saat Bunda Maria itu sudah bertunangan, berarti sudah resmi istri Yusuf, tahu-tahunya hamil. Kalau ketangkap, jalannya hanya satu, dirajam batu sampai mati. Di sini ada pria yang kalau istrinya bilang belum kawin, yang sono yang ini mungkin udah enggak, udah masih ada beberapa ya sih. Yang sinilah lebih banyak. Kalau kita lagi pacaran udah tunangan, tahu-taunya tunangan kita perempuan, ya, nanya yang laki-laki. Dia bilang, saya hamil dari Roh Kudus, percaya gak? Ya, resikonya besar sekali. Resikonya besar sekali. Dan Maria bisa mengatakan, ya, terjadilah seperti yang engkau katakan, itu adalah iman yang luar biasa. Bukti iman yang luar biasa dari Bunda Maria di mana lagi? Yang sangat penting. Ya, perkawinan Kana. Bunda Maria adalah seorang ibu yang menyediakan panggung bagi Sang Kristus untuk memulai pekerjaan umumnya dengan mukjizat pertama di perkawinan Kana. Kalau kita dengar bahasa aslinya, pada saat di perkawinan itu anggurnya habis. Pernah pikir gak apa alasan Bunda Maria pergi kepada Yesus untuk ngasih tahu itu anggurnya habis itu? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Enggak dicatat di Alkitab, boleh kita persepsi masing-masing apa kira-kira. Latihan kita untuk bisa berpikir dengan sesuai Alkitab. Kira-kira apa? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa anggur habis? Apa? Bisa. Kalau memang dia percaya seperti itu, udah nggak usah ada tawar-menawar, berarti itu udah angkanya udah 100. Ada nggak yang punya pendapat lain? Mengharapkan Yesus mujizat. Berarti Yesus di rumah udah sering buat mujizat. Ya kan kalau belum lihat kenapa dia ngomong gitu. Mas, kalau bilang supaya Yesus buat mujizat kan berarti Yesus sudah pernah sering buat mujizat, makanya dia bilang kan. Itu benar kalau memang Yesus sering buat mujizat, benar juga, bukannya salah. Kalau Yesus di dalam rumahnya nggak dicatat di Alkitab, udah sering ada apa-apa, kerannya bocor, jadi beres gitu. Ya, Maria lihat ngomongin ya bisa juga. Tapi secara umum mungkin kita harus pikir, karena Yesus itu adalah anak Allah, dia penuh hikmat. Walaupun dia miskin, walaupun dia anak tukang kayu, kalau di rumah ada masalah dia ada solusinya. Itu mungkin satu pemikiran yang paling dekat ke, ya jawaban itu benar juga. Saya nggak tahu, ini kita mau coba menggali, ya latihan untuk bisa menggali Alkitab. Jangan kita baca Alkitab maksudnya cuman hari ini kan kita mau coba renungkan firman Tuhan ini apa sih? Ya, jadi saya ngajak saudara-saudara sekalian untuk coba latihan bagaimana kita untuk memikirkan. Ya, salah satu yang saya pikirkan, mungkin saya salah, mungkin kalian yang benar ya, karena nggak dicatat. Kita latihan aja. Yesus penuh hikmat. Dia selalu bisa punya solusi yang tepat untuk segala sesuatu. Apakah nanti Yesus pinjam duit sama siapa untuk beli anggur ke apa? Pokoknya pesta bisa jalan terus, ada anggur lagi. Ya. Nah, tapi Yesus ini kurang ajar. Tahu bahasa aslinya? Yesus, ini Maria nih. Yesus, anggurnya habis tuh. Mau apa engkau dengan aku perempuan? Kalau di sini terjadi piring bisa terbang, kuali bisa terbang kali ya.
Waktuku belum sampai katanya. Saatku belum tiba. Mau apa kamu dengan aku perempuan? Ibunya minta tolong karena dia punya hikmat yang dia lihat mau minta bantuan, tiba-tiba ngomongnya apa? Mau apa kamu dengan aku perempuan? Sedang waktuku belum tiba, saatku belum tiba katanya. Itu kan kurang ajar sekali ya. Ya ibu-ibu ya. Piring terbang nggak kalau gitu? Ya, mungkin terbang ya. Kurang ajar ini anak. Tapi Bunda Maria karena kalau kita lihat misalnya gembala. Waktu Yesus dilahirkan, gembala datang menceritakan bagaimana malaikat datang ya, ngomong ini ke dia. Oh, malaikat datang bilang ini, cerita ke dia. Apa yang Alkitab mencatat? Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Kalau kita ngerti firman, apa sih ini firman yang ngomongin penatua Fanfani Urip ini apa sih saya nggak ngerti? Simpen di dalam hatimu. Satu hari itu akan membuat kalian mengerti maksudnya apa. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Nah pada saat Yesus berkata begitu, Maria tidak marah. Apa yang dilakukan? Ngomong kepada pegawai-pegawai, kalau nanti dia minta apa, turuti aja ya. Pada saat itulah yang Yesus Kristus katakan saatku belum tiba, kronosnya belum tiba, tiba-tiba berubah jadi kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan dan iman manusia menjadi satu. Karena itulah maka mukjizat pertama bisa terjadi. Dan mukjizat pertama apa yang dilakukan? Memenuhi 6 tempayan. 6 tempayan itu apa? 6 hari penciptaan yang belum sempurna itu harus dipenuhi oleh Yesus Kristus. 6 tempayan itu adalah simbol 6 hari penciptaan yang Tuhan sedang lakukan itu. Yesus datang untuk menggenapi, untuk memenuhkan, mengubah air menjadi anggur. Anggur adalah darah Kristus yang akan ditumpahkan kepada manusia kan. Air itu apa? Air. Kalau kita baca Wahyu 17 ayat 1 dan 15 dicatat karena nggak ada di sini. Air itu adalah air tempat wanita pelacur itu duduk adalah kumpulan bangsa-bangsa. Artinya manusia yang berdosa yang dikuasai oleh pelacur. Manusia yang berdosa ini pada saat Yesus datang, 6 tempayan, 6 hari penciptaan sudah digenapi oleh Yesus Kristus karena iman siapa? Bunda Maria. Makanya dia mengubah air menjadi anggur. Mengubah kumpulan manusia berdosa yang akan diubah menjadi darah yang untuk bisa menyucikan segala dosanya. Mukjizat pertama itu adalah menunjukkan segala sesuatu yang pertama itu kan basicnya kan, apapun. Yang pertama itu basic. Basic pekerjaan Tuhan adalah mengubah orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan oleh darahnya. Itulah yang disimbolkan dengan mukjizat perkawinan Kana. Ya. Jadi jawaban Bunda Maria adalah tepat. Sesuai dengan hati Tuhan. Kita harus belajar dari Bunda Maria memiliki hati yang tahu hati Tuhan. Walaupun anaknya adalah Tuhan. Itu jawaban yang tepat. Jawaban yang kedua, dapat melihat dengan mata rohani segala yang ada itu adalah baik adanya. Kejadian 50:20. Ini tentang Yusuf. Tentang Yusuf anak Yakub yang menjadi mangku bumi. Setelah Yakub mati, saudara-saudaranya takut dia kan? Karena apa? Mereka sudah jual dia, nyusahin dia setengah mati, tapi dia menyelamatkan mereka semua kan? Apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya yang pada saat itu sedang ketakutan karena Yakub mati dan dia masih mangku bumi, dia mau apapun bisa. Apa yang Yusuf katakan? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, dia ngomong ke saudara-saudaranya. Tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Kenapa? Kenapa Yusuf bisa ngomong begitu? Apa maksud perkataan Yusuf itu? Ya, tinggal di negara Mesir kok jadi bangsa yang besar. Emang mereka berapa orang? Emang jadi mangga besar? Bangsa besar seperti apa gitu? Ini kalau udah sore-sore agak keseleo-seleo sudah harus didinginkan, mungkin udah agak sedikit overheat. Sebentar ya. Karena Yusuf menerima pewarisan iman. Iman dari siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham adalah bapak iman. Ishak adalah bapak ketaatan, dan Yakub adalah bapak perbuatan. The father of faith, the father of obedience, and the father of doer. Paket. Paket ini kristalnya di mana? Kristal dari 3 paket ini adalah Yusuf. Yusuf makanya dikatakan sebagai yang sulung, diakui sebagai yang sulung walaupun tidak tercatat di dalam silsilah dia sulung, tapi dia dianggap sebagai yang sulung. Yusuf adalah satu-satunya orang selain Yesus ya. Selain Yesus itu Allah. Satu-satunya orang yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak ada kesalahannya sama sekali. Saya tidak menemukan satupun kesalahan Yusuf. Kalau ada yang menemukan nanti kasih saya tahu ya. Saya akan sangat berbahagia kalau ada yang menemukan. Saya nggak menemukan itu. Manusia yang paling dikasihi Tuhan adalah Daud karena paling banyak ditulis di dalam Alkitab, dan dia itu standar Tuhan sebagai seorang raja. Selalu dibandingkan dengan Daud. Tapi Daud dosanya banyak. Banyak banget. Walaupun begitu banyak dosa, Tuhan hanya melihat satu dosa Daud. Apa itu? Terhadap istri Uria. Jawabannya terlalu tinggi levelnya. Kalau jawabannya Batseba itu angkanya cuma 75. Kalau jawabannya istri Uria itu 100. Kenapa? Istri Uria itu siapa? Orang Het. Orang Het itu orang kafir. Tapi kesetiaannya kepada Allah, kesetiaannya kepada negara Israel, Tuhan tidak ragukan. Makanya Batseba selalu disebut sebagai istri Uria. Tuhan menyebut Batseba istri Uria. Karena bukan Tuhan melihat imannya Batseba, tapi Tuhan melihat imannya Uria yang begitu setia kepada Tuhan, kepada negara Israel. Ya. Jadi balik lagi, Yusuf adalah seorang yang bisa melihat bahwa segala permasalahan yang dia temui di dalam kehidupannya, yang saudara-saudaranya yang membuat dia susah itu adalah kehendak Tuhan. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bisakah kita juga berusaha mengasah mata rohani kita untuk melihat bahwa segala permasalahan kita bukan karena Tuhan iseng, bukan karena teman kita jahat, atau sekeliling kita mau cari gara-gara sama kita. Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang menguatkan iman kita. Apapun pengalaman yang kita lakukan, apapun pengalaman yang kita alami, seburuk apapun, kita harus selalu bayangkan Yusuf. Pegang Tuhan sebagai fondasi kehidupan apapun yang terjadi. Maka Tuhan akan memberikan kelancaran di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada Yusuf juga kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kemarin, sekarang, dan selama-lamanya sama kan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham, apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, kalau kita memiliki iman yang sama, maka Tuhan akan melakukannya untuk kita. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang fair.
Tuhan yang tidak pilih kasih. Karena dia nggak perlu pilih kasih, semua alam semesta milik dia. Ya kan? Nah, kita harus memiliki mata rohani yang bisa melihat, jangan melihat masalah itu menyulitkan kita. Jangan melihat masalah menyusahkan hidup kita, membebanin kita. Tapi kita harus melihat masalah itu sebagai berkat Tuhan untuk supaya iman kita kuat. Enak aja lu ngomong gitu, coba lu sendiri yang ngalami. Jangan ngomong gitu. Ya, karena firman mengajarkan kita untuk masing-masing benar-benar di porsi kita masing-masing. Jangan melihat kiri kanan, apapun kesulitan yang kita alami, marilah kita melihat sebagai Tuhan sedang membuat iman kita menjadi kokoh seperti Yusuf. Amin. Nah, kita melihat lagi kesalahan apa yang bisa dicontohkan yang baik. Tidak menyalahkan Tuhan dengan bersungut-sungut. 2 Samuel 7:28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran, Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya. Kita harus memiliki hati bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang baik. Untuk kebaikan kita. Yang bisa melihat itu, contoh yang paling baik itu siapa? Kaleb dan Joshua. Di Exodus. Apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Joshua? Dia keluar dari Mesir menjalankan kehidupan di padang gurun selama 40 tahun itu dengan berfokus kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, 2 orang ini jiwanya lain. Mereka taat kepadaku dengan sepenuh hati. Walaupun ada orang suku Enak, raksasa, dia bilang apa? Kita telan dia. Karena dia udah lihat, dia punya iman bagaimana Tuhan melakukan segala penghukuman terhadap Firaun yang pada saat itu merupakan negara yang paling kuat di seluruh dunia. Bagaimana Tuhan mempermainkan mereka. Jadi iman itu dia alami itu dan iman itu membangun dia untuk saya pergi keluar dari Mesir untuk pergi ke Kanaan itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Maka di tengah jalan ada apapun saya tidak takut. Ada raksasa saya telan dia. Sedangkan yang 10 orang lagi yang pergi memata-matai tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan? Mereka melihat dengan mata kedagingan. Oh itu raksasa gede-gede, dia punya tembok itu sampai ke langit, kita ini seperti belalang katanya. Imannya ada di mana? Halo? Makanya kita jangan melihat masalah raksasa ya. Itu sebagai masalah telan seperti Joshua dan Kaleb. Makanya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan 603.548 orang yang dicatat pada saat Exodus mati semua kan? Kenapa? Mereka keluar karena udah capek jadi budak di Mesir. Mereka cuma dengar, oh kalau kita ke tanah Kanaan itu ada susu dan madu ya. Enak ya. Tapi pas jalan di padang gurun itu rupanya apa yang terjadi? Jangankan susu dan madu Tuhan. Air gak ada, daging gak ada, makanannya tiap hari mana kita udah muak katanya. Kurang ajar gak? Fokusnya bukan kepada kehendak Tuhan. Fokusnya kepada nafsu kedagingan. Maka kita, padang gurun buat kita hari ini di mana sih? Gereja kan? Padang gurun adalah sidang jemaat kan? Sidang jemaat buat kita adalah hari ini ada di gereja. Oh saya nggak lihat di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang sungut-sungut satupun. Nggak ada yang seperti yang di saya udah lihat. Nggak ada sini baik-baik. Jadi aman saya ngomong. Nggak ada yang bersungut-sungut. Pada saat kita melakukan apapun kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Orang mau ngomong kita apa? Kita nggak usah ngomong, emang gue lakukan untuk lu, nggak usah ngomong di dalam hati aja. Tuhan saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk orang ini. Jadi saya lakukan apapun orang mau suka saya, mau nggak mau suka saya, kalau hati saya tulus kepada Tuhan, saya melayani, ya saya melayani. Mau diakui nggak diakui, ya nggak apa-apa, karena saya bukan melakukannya untuk manusia.
Karena toh kita melakukan, kita diberkati oleh Tuhan tanpa kita sadar. Makanya bukalah mata, alamilah mukjizat. Sadarlah pada saat kita melakukan dengan tulus kepada Tuhan, berkat kita luar biasa. Sadarin itu. Maka kita nggak akan bersungut-sungut kepada siapa-siapa. Kenapa sih dia begitu, kenapa sih, aduh kok saya udah melayani begitu, begini. Ingat, yang ngeluh itu orang yang nggak kerja. Kalau orang yang nggak kerja, ngeluh ngapain kita layanin? Untuk membuat iman kita padam. Nggak worth it. Ya, makanya kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti Joshua dan Kaleb. Jangan bilang, Tuhan saya mau ke surga karena surga itu kan nggak ada air mata, nggak ada kesulitan, bisa berbahagia sama Tuhan tiap hari. Emang Tuhan perlu kita? Itu adalah susu dan madu di padang gurun. Kalau orang tanya, mau nggak ke surga? Mau. Kenapa? Janji Tuhan adalah hidup kekal dan kerajaan surga. Amin. Apa yang kita takuti? Yang perlu kita lakukan apa? Cuma satu. Bertobat. Karena kita semua orang berdosa kan. Bagaimana kita bisa menjadi kudus tanpa bertobat? Tuhan bilang aku kudus, maka jadilah engkau kudus. Berarti kita bisa kudus. Dengan cara apa? Bertobat. Di gereja adalah tempat kita bertobat. 40 tahun di padang gurun Tuhan bilang di bilangan, bilang apa? 4 tahun kamu di padang gurun, saya mau lihat apakah engkau taat kepada firman-Ku dan rendah hati tidak. Cari di bilangan nanti. Berarti kita latihan di gereja ini adalah untuk dengar firman, taat firman dan rendah hati. Kalau ada orang yang arogan, jangan marah. Aduh kesian ya, imannya masih kecil ya, masih marah-marah ya. Karena dia nggak rendah hati. Kita nggak boleh marah, kesian, nggak sadar. Layanin di gereja untuk apa? Ya, makanya jangan sungut-sungut di gereja. Lakukanlah segala pelayanan demi kemuliaan Allah Bapa kita di sorga. Amin. Dan melihat kesempatan untuk bertobat yang diberikan berkali-kali. Di Taman Eden, Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kepada Kain, Tuhan juga berikan kepada Kain. Kepada raja pertama Saul, juga berkali-kali Tuhan, walaupun dia melanggar, Tuhan kasih kesempatan lagi. Bedanya dengan Saul dengan Daud apa? Daud langsung bertobat. Dosanya banyak kan, tapi Tuhan hanya hitung satu. Kenapa setiap kali ditegur dia bertobat? Makanya kita harus bertobat, cari kesempatan untuk bertobat. Mari kita lihat Roma 2:4 dan 2 Petrus 3:9. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau buat salah, kok saya nggak dihukum ya? Buat salah lagi Tuhan nggak hukum, Tuhan sedang sabar. Kalau kita nggak bertobat, satu hari kita akan dipecut. Kalau cuma dipecut aja masih baik. Kalau dibuang gimana? Kalau ditiup seperti angin gimana? Kita seperti debu, seperti jerami. Cepatlah bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya bahwa dia akan menghukum orang berdosa dan akan memberi upah kepada orang-orang yang benar. Ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya ada masalah, ada apa-apa jangan salahin orang dulu, kita sendiri dulu bertobat. Tuhan bilang, kalau kamu teringat kepada sesuatu dengan saudaramu persengketaan, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah Tuhan, pergilah balik dulu kepada temanmu, berdamailah dengan dia lagi, baru kembali melanjutkan persembahan kepada Tuhan. Lalu kita datang ke pelataran Tuhan, bukannya membereskan, kita bawa masalah kita di depan Tuhan.
Persembahan enggak, masalah yang dikasih ke Tuhan di sini. Itulah yang Tuhan katakan, siapa yang suruh kamu injek-injek pelataranku? Ini peringatan yang sangat dahsyat. Jangan kita anggap main-main. Ya. Makanya cepat bertobat. Bertobat itu adalah hak istimewa bagi orang Kristen. Seperti tadi saya bilang, orang Buddha karma itu harus dibayar, nggak bisa ditebus, nggak bisa bilang saya udah bertobat terus karma saya karma orang tua jangan turunkan ke saya dan karma saya jangan diturunkan ke anak-anak saya, nggak. Mereka nggak punya konsep itu. Hanya kita orang Kristen yang bertobat, Yesus bilang walaupun dosamu semerah kirmizi, baliklah kepadaku, bertobatlah, aku akan membuatnya seputih salju. Kalau Tuhan sudah memberikan kita hak istimewa, kenapa tidak dipakai? Mulai hari ini pakai ya. Sangat powerful itu. Ya, saya pakai setiap hari. Setiap hari saya bertobat. Karena hak istimewa kenapa enggak? Kalau kita ada free pass ke Istana Presiden mungkin kita senang banget. Atau kita punya free pass ke Starbucks atau Genesis Coffee. Bisa minum gratis. Ada enggak ya free pass? Enggak ada ya? Oh ya enggak apa-apa. Ya, kita pasti senang, kita mau pakai terus. Kenapa? Jangan pikirkan kedagingan. Pakailah berkat yang luar biasa dari Tuhan, hak istimewa untuk bertobat. Amin. Ya, lanjut. Kesimpulan yang berikut apa? Cepat sadar dan merendahkan diri untuk bertobat tanpa alasan, tanpa ini dan itu. Ya, Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Jangan ada alasan. Ya, dan hari ini kita harus merenungkan bagaimana kita mengenal Allah melalui Alkitab ya. Saya harap semua catat ya, renungkan kembali ya, kita bisa melakukan kehidupan yang baru. Ini udah akhir zaman. Tuhan mau tunggu kita berapa lama lagi kita nggak tahu. Cepatlah bertobat. Jangan sungut-sungut ya seperti Daud. Oke? Berikut. Kita tidak boleh serupa dengan dunia dan harus apa? Berkenan kepada Allah. Ya. Yang pertama yang udah kita baca di Roma 12:2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi iman kita tidak boleh setengah-setengah, iman kita harus sempurna. Ya. Dan berikut Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya berdoa semoga Efesus 4:17-20 ini, berkat ini diturunkan kepada kita yang sampai saat ini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berikut. Pada saat gulungan kita bermatrai telah dibuka, maka kita akan makan dan bernubuat lagi. Wahyu 10 ayat 11. Ini ayat pembukaan kita, ini kan kesimpulan ya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kenapa harus bernubuat lagi pada saat gulungan kitab itu terbuka? Karena firman arti dalam, firman rohani selama ini tidak diketahui orang-orang yang sudah baca, yang
yang ditulis di luar. Yang ditulis di luar kan bisa dibaca siapa aja. Ya, Wahyu pasal 5 nanti baca ayat 1 dan 2. Ya, Wahyu pasal 10 itu gulungan kitab itu sudah terbuka. Dan gulungan yang terbuka ini siapa yang membuka? Dia bilang, anak domba kan yang telah disembeli dan yang telah menang kan. Bagaimana kita lihat anak domba yang sudah disembeli dan menang itu ada di mana? Yang membuka firman ini. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa firman itu terbuka. Bagaimana caranya? Buku-buku sejarah penebusan membuat kita mengerti hal-hal yang tersembunyi ini. Maka bacalah buku, apa yang saya katakan ini semua ada di dalam buku sejarah penebusan. Kalau kita baca, kita akan mengerti banyak hal yang tersembunyi yang bersifat rohani. Sehingga kita tahu karakter Tuhan, sifat Tuhan, apa yang Tuhan keinginan, rencananya seperti apa. Dan kita tidak memiliki kekhawatiran, oh besok saya gimana ya. Kan sekarang banyak yang nanya, aduh Israel sama Iran udah mulai perang nih, apalagi mulai kemarin Amerika udah ikut. Gimana ya? Akhir zaman udah deket apa enggak ya? Tuhan bilang apa? Peperangan, gempa bumi, penyakit itu hanya tanda, belum saatnya. Hanya tanda, udah deket. Terus kita khawatirin si Iran sama Israel perang ngapain? Mikirin diri sendiri dong hari ini. Apakah kalau saatnya tiba, akhir zaman benar-benar datang, saya udah siap belum? Sudah adakah Kristus di dalam diri saya? Sudah adakah firman di diri saya? Kalau belum ada, ngapain kita khawatirin? Kita khawatirin memang kita bisa mengubah mereka berdamai atau kita khawatir nggak ada fungsinya sama sekali terhadap aliran dunia ini. Daripada itu hari ini Tuhan memberikan kepada kita firman, kembalilah ke Alkitab, bertobatlah, milikilah iman. Supaya pada saat besok terjadi, kita udah siap. Hiduplah tanpa kekhawatiran seperti itu. Amin. Amin. Nah ini bagian berikut ini adalah firman Alkitab harus menjadi pusat dan fondasi kehidupan iman kita. Ya, jadi kita harus memiliki iman fondasi. Udah selesai? Enggak. Bukit Sion punya kesimpulan itu ada kesimpulan di dalam kesimpulan. Harus terbiasa dengan ini. Ya, saya senang soalnya. Pendeta Abraham Pak sering berkhotbah, udah kesimpulan, pikir udah selesai, tahunnya ada kesimpulan di dalam kesimpulan. Kenapa? Supaya kita jelas, supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Ya, karena Pendeta Abraham Pak adalah orang Tuhan yang sudah baca Alkitab 1800 kali. Mungkin kalian lihat, oh ini Penatua Van Fani kok hebat ya bisa tahu hafal gitu ya. Saya baru 4 kali bisa begini, apalagi Pendeta Abraham Pak yang 1800 kali, saya nggak bisa bayangin. Jadi yang saya ngerti ini kalau dihitung cuma berapa gitu. 1800 bagi 40 berapa ya? Ada yang punya kalkulator? Enggak ada apa-apanya dibandingin oleh Pendeta Abraham Pak yang sudah baca Alkitab 1800 kali. Saya 40 kali aja udah babak belur. Udah harus usahakan kemarin delay 6 jam di airport baca 44 pasal. Lumayan. Ya kita harus baca Alkitab supaya benar-benar firman bersatu dengan kita. Bukan karena saya pengen suci atau pengen punya banyak pengetahuan atau apa. Enggak. Kenapa? Perintah Tuhan. Saya doyan makan. Kan dicukokin sama Pendeta Alun makan yang enak-enak, diajak kemana-mana makan yang enak. Tapi ini lebih enak, sorry ya pendeta. Ini lebih enak. Bisa bayangkan 5 jam kalau orang delay marah-marah saya baca 44 pasal di airport seneng berbahagia. Udah 5 jam ya, udah harus naik pesawat. Bisa gak kita mulai hari ini kita memiliki hati yang bisa sukacita untuk baca Alkitab seperti itu. Ya, ini bukan tawar-menawar, itu adalah kehendak Tuhan, ya.
Kesimpulan dari kesimpulannya itu apa? Alkitab yang hanya diterima sebagai pengetahuan atau bersifat jasmania, bersifat perbuatan seperti hukum Taurat, itu mereka hanya melihat luarnya isinya tanpa mengerti arti dalamnya, arti yang tersembunyi, arti rohani. Akhirnya apa? Itu hanya seperti orang imam besar, Farisi, Saduki di zaman Yesus yang merasa diri sudah benar, menganggap diri sudah suci. Padahal Mesias yang ditunggu-tunggu yang menyaksikan Yesus itu berdiri di depan hidung dia nggak kenal. Kenapa? Dia mempelajari Alkitab hanya pengetahuan. Jadi tahu ayat ini ada di mana, ayat itu ada di mana. Oh ini ngomong apa, itu ngomong apa, yang didebatkan pengetahuan Alkitab. Itulah yang kita lihat di sosmed, pendeta lawan pendeta, argumentasi ini, argumentasi itu untuk menunjukkan dirinya pinter. Kalau punya firman, harusnya rendah hati. Enggak marah-marahin orang, sesat atau apa. Coba kita bayangkan, ada orang lagi sesat nih. Harusnya kita, kamu mau kemana? Itu jalan buntu, sesat kamu nanti nggak bisa sampai ke tujuan. Kamu mau kemana? Oh kalau ke sono lewat sini. Masa orang sesat, dasar goblok lu sesat. Nanti kamu ke sono bakalan, nggak bisa dong. Iya kan? Kalau orang yang punya firman nggak akan melakukan itu. Kalau orang mulai ribut dengan mulai marah-marah menganggap dirinya paling besar, mereka hanya punya pengetahuan Alkitab. Pengetahuan itu hanya di kepala, ngerti di kepala. Kalau ngerti kepala, kepalanya gede itu nanti gambarnya seperti apa? E.T. Badannya kecil, kepalanya gede, maunya berantem terus. Ya, kita bilang, orang ini E.T. gitu, berarti ya pengetahuan Alkitabnya banyak. Tapi perbuatannya, kasihnya nggak ada, kerendahan hatinya nggak ada. Firman harus mengubah kita, mengubah karakter kita menjadi kudus. Ya, kalau firman tidak mengubah karakter kita menjadi kudus, berarti kita hanya tahu pengetahuan Alkitab. Jangan memiliki pengetahuan Alkitab, boleh sebagai batu loncatan untuk bisa mengenal firman secara rohani, secara arti yang Tuhan inginkan. Ya, maka Yohanes dan 1 Korintus berbicara apa? Coba kita lihat. Yohanes 4:24, Yohanes 4, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita udah sering baca ini, kita udah tahu ayat ini, mungkin hafal. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu apa? Ya balik lagi, hilangkan wujud. Jangan bayangkan Tuhan itu sesuatu yang berwujud firman. Sembahlah Tuhan di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya bukan sesuai dengan penafsiran kita, sesuai dengan yang benar yang ada di dalam Alkitab. Jangan mikirkan yang aneh, sembahlah Tuhan di dalam roh dan gimana ya, saya harus bertapa dulu supaya ada Roh Kudus atau dapat tumpangan dari pendeta dulu, ditengking-tengking sedikit supaya ada roh yang masuk, terus saya bisa sembah. Enggak. Roh itu adalah, roh Allah adalah firman-Nya sendiri. Alkitab. Yang benar yang ada di dalam Alkitab. Makanya kita harus kembali ke Alkitab. Supaya kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Singkirkan wujud. Oh ada Tuhan, kita harus menyembah. Enggak. Balik lagi, dia adalah firman itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah kunci kita mengerti seluruh firman Tuhan. Allah itu adalah firman itu sendiri. Kita terima firman, terima Allah. Ya, sesimpel itu sebenarnya kan. Ya. 1 Korintus 2, 10 dan 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bagaimana kita bisa tahu Allah kalau Allah tidak menjelaskan kepada kita? Ada banyak sekali ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Untuk membuktikan bahwa saya tidak sedang menafsirkan pikiran manusia saya sendiri. Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri, Allah sedang menjelaskan dirinya sendiri melalui ayat-ayat ini. Kalau Yesaya bilang apa?
ayat-ayat di dalam Alkitab itu makhluk hidup. Firman Tuhan hidup kan? Jadi dia yang akan membuat kita mengerti melalui ayat-ayat yang kita baca, bukan penafsiran manusia. 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkatakan tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, bukan oleh iti, ya, halo, tetapi oleh roh. Bukan pengetahuan penafsiran oleh pikiran manusia, tapi kita harus balik ke Alkitab. Bisa bayangkan nggak? Bisa mengerti nggak? Ya, Allah itu adalah roh, Allah itu adalah firman. Oke, lanjut. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kita harus menjadi di akhir zaman itu kita harus, ada satu yang kelewatan. Dengan terima firman yang bersifat rohani tadi, kita akan menjadi apa? Jemaat anak sulung yang nama kita terdaftar di sorga, terdaftar di buku hidup Tuhan. Ya, Ibrani 12:23. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita hari ini ada di mana? Bukit Sion. Kebetulan enggak. Amin. Puji Tuhan. Yo, yang berikutnya. Ya. Kita harus ikutin menjadi pengikut anak domba itu yang sudah ditebus itu seperti apa? Wahyu 14 1-5. Agak panjang, ada yang bisa bantu saya baca? Amin. Lanjut. Bukan habis, lanjut. Ini terakhir, nggak boleh terakhir, harus kita terus kali ya. Kita lihat poin-poinnya lagi. Ini terakhir. Udah kesimpulan dari kesimpulan, nggak ada kesimpulan dari kesimpulan dari kesimpulan, nggak ada. Ya. Yang terakhir. Diklik sampai terakhir. Nah, ini. Ada beberapa poin di sini yang barusan dibacakan. Pertama, anak domba itu berdiri di Bukit Sion lagi. Bukit Sion itu di Yerusalem itu bukan gunung yang tinggi, ada seperti puncak Hermon, puncak Pisgah, bukan. Tapi ada Allah di situ, makanya dianggap sebagai gunung yang tinggi, ada kuasa Allah di situ. Ya. Dan 144.000 yang dahi mereka ada namanya dan nama bapaknya. Artinya apa? Segala pikiran kita adalah Allah Bapa dan Yesus. Anaknya kan Yesus. Ya, harus ada di kepala kita. Jadi firman arti dalam, firman yang rohani itu bukan lagi samar-samar. Kalau kita terima materai Roh Kudus itu ada di hati.
Oh rasanya, wah Tuhan saya diberkati Tuhan loh, rasanya loh. Kalau rasa kan masih bayang-bayang, nggak jelas. Tapi kita tahu, bukannya kita nggak tahu ya. Kita nggak benar-benar firm bahwa oh ini seperti itu, tapi rasanya begitu. Tapi pada saat materai Bapa itu dicapkan ke dahi kita, berarti sesuatu yang rohani yang selama ini kita rasakan melalui kasih karunia Roh Kudus, karena kita sudah kenal Yesus sebagai anak Allah, untuk kenal Bapa itu menjadi logika. Trinitas, udah ketiga kali ini. Renungkan ya, ini penting sekali kalau kita mau ngerti firman secara benar. Ini penting sekali ya. Jadi kita harus memiliki materai Bapa di dahi. Jadi firman rohani itu telah menjadi logika buat kita. Kalau yang rohani sudah menjadi logika bagi kita, berarti kita sudah hidup di dalam roh. Kalau kita masih memiliki logika daging, belum yang rohani masih di sini, masih di hati, materai Roh Kudus di hati, berarti kita belum mencapai logika sebagai makhluk rohanian di mata Tuhan. Caranya gimana? Roh Kudus itu membimbing kita kepada Yesus, dari Yesus kita mengenal Bapa, makanya ada materai Bapa. Nangkep gak? Dicatat, direnungkan lagi ya. Karena ini firman yang sangat-sangat dalam yang bersifat rohani. Ya, terus mereka murni seperti perawan mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Murni seperti perawan berarti seorang perawan murni itu belum pernah tidur dengan laki-laki kan. Artinya apa? Belum pernah terima benih dari siapapun. Kalau istilahnya kita beri sesuatu masih di wrapping. Masih terbungkus, belum ada yang sentuh isinya. Dan kita telah ditebus dengan darah Yesus. Itulah yang membuat kita seperti perawan murni. Karena darah Kristus, ya. Dan karena kita ikut Yesus, karena kita sudah ditebus, makanya kita ikut kemanapun Yesus pergi. Yesus itu siapa? Anak Allah. Berarti tugas anak Allah yang Allah berikan kepada Yesus itu apa? Yesus bilang apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah itulah aku diutus oleh Bapakku kan. Untuk itulah disuruh tunggu di sini lagi. Untuk ke kota-kota lain pun aku harus pergi. Kenapa kekristenan itu harus menginjil? Kalau kita menginjil, kita harus mengerti kan. Gak mungkin kita menginjil tanpa kita ngerti, pas orang dengar orang gak akan percaya. Kita sendiri pun tidak percaya. Pada saat kita mempersiapkan diri untuk menginjil, orang pertama yang dapat berkat itu diri kita sendiri. Saya mempersiapkan firman ini, saya sangat diberkati. Kenapa? Yang tadinya saya nggak ngerti, saya jadi ngerti. Lihat lagi di Alkitab, oh ini maksudnya apa? Cari lagi yang berhubungan dengan itu apa, gimana gitu. Akhirnya yang pertama kali, sebelum kalian mendapat berkat hari ini, saya sudah dapat berkat itu seminggu yang lalu, dan berkat itu berganti-ganti sampai pendeta pusing. Revisi lagi ya pendeta ya. Ini keempat kali direvisi katanya. Kenapa? Setiap kali saya merenungkan lagi, saya mendapatkan kasih karunia lagi dan saya tambahkan. Makanya saya bilang kasih saya 1 dan 2 ya gitu, serakah. Kenapa saya jarang-jarang datang, saya rindu untuk sharing kasih ini kepada kalian semua. Ya, jadi kalau kita sudah ditebus sebagai perawan murni, ya kita nggak boleh mencemarkan diri kita dengan dunia lagi. Yang boleh mempengaruhi benih yang boleh kita terima hanya dari Kristus. Dunia nggak boleh kasih kita ajaran-ajaran yang nggak ada urusan dengan Kristus lagi. Kita perawan murni yang suami kita adalah anak domba itu. Saya hanya mau menerima firman Kristus, bukan firman manusia. Makanya hari ini pun terima begitu banyak firman, check and recheck. Baca Alkitab lagi. Jangan-jangan Penuh Fanfani Urip ngomong sembarangan. Cek lagi. Jangan percaya saya tapi percaya firman yang ada di dalam Alkitab. Ya, itulah yang selalu diajarkan oleh pendeta Abraham Pak. Jangan percaya saya, percaya Alkitab.
Kalau Alkitab tulis begitu, kenapa kamu tidak percaya? Kita tiap kali dimaki-maki. Kenapa tidak percaya? Kenapa? Pendeta Abraham Pak mau kita selamat. Berdasarkan ini, bukan berdasarkan pikiran manusia. Ya. Dalam mulut mereka tidak ada dusta dan mereka tidak bercelah. Masih ingat 2 minggu yang lalu saya datang, imam mempersembahkan lembu jantan yang tidak bercelah. Pemuka mempersembahkan kambing jantan yang tidak bercelah. Rakyat jelata mempersembahkan domba atau kambing betina yang tidak bercelah. Kita harus memberikan hati kita tanpa celah. Walaupun posisi kita beda-beda, status kita beda-beda, tapi dengan memberikan persembahan yang tanpa celah kepada Tuhan, akhirnya kita setara di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala rahmat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Bapak. Ada begitu banyak hal yang telah Engkau ungkapkan kepada kami. Otak kami sangat kecil dan kami tidak punya hikmat untuk mengerti semua itu. Namun kami yakin Bapak, dengan kasih karunia Roh Kudus-Mu Engkau akan membuat kami mengerti dan memberikan kepada kami mulai hari ini ketetapan hati untuk ikut Engkau berdasarkan firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Biarkan Roh Kudus terus membimbing kami untuk memberi hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami tidak sesat jalan. Sadarkanlah kepada kami akan segala kesesatan yang selama itu telah kami jalani Bapa, agar kami bisa mengambil jalan lain, jalan pertobatan untuk kembali kepadamu dan bisa hidup demi kemuliaan Bapa. Kami serahkan waktu yang masih tersisa ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja di dalam kebaktian yang kedua ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.